Oke Beo, jadi cerita tentang beberapa pejabat terkaya di Sumatera Barat ini bukan berarti kita melihat dari segi kekayaannya, tapi kita bisa menilai dari segi bagaimana dia mengayomi masyarakat sebagai kepala daerah. Jika dia terkaya, belum tentu juga dia dapat sukses untuk membenahi daerahnya. Jika dia termiskin, dia juga belum tentu dapat menyengsarakan rakyatnya. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, sudah beberapa hari ini kita tidak membuat konten ya. Jadi kita akan membuat konten terbaru, yaitu ada 4 kepala daerah yang terkaya di Sumatera Barat. Jadi inilah 4 kepala daerah terkaya di Sumatera Barat berdasarkan data laporan kekayaan di LHKPN dengan kekayaan yang tembus puluhan miliar. Ini menjadikannya sebagai kepala daerah tingkat 2, yaitu wali kota atau bupati yang terkaya di Sumatera Barat. Nah, ada beberapa kepala daerah ini yang sudah dibebas tugaskan di bulan Oktober ini. Oke, berikut ini ada 4 kepala daerah terkaya di Provinsi Sumatera Barat. Kita mulai saja dari nomor 4, yaitu Genius Umar atau Wali Kota Pariaman. Wali Kota Pariaman Genius Umar ini ternyata memiliki aset di Jakarta Timur dan Bekasi. Total kekayaan Genius Umar berdasarkan LHKPN terakhirnya mencapai 10.322.500.000 setelah dipotong hutang senilai 100 juta rupiah. Dengan harta kekayaan sebanyak itu, Wali Kota Pariaman tersebut menjadi kepala daerah tingkat 2 terkaya keempat di Sumatera Barat. Nah, Genius Umar merupakan Wali Kota Pariaman yang menjabat sejak tahun 2018 dan berakhir tahun ini, ya bulan Oktober ini di 2023. Sebelum menjadi Wali Kota Pariaman, ia merupakan Wakil Wali Kota pada periode sebelumnya, yaitu periode 2013 sampai 2018. Ia menjadi Kepala Daerah terkaya keempat. Oke, adapun harta kekayaan yang dimiliki oleh Wali Kota Pariaman itu terbesarnya bersumber dari aset tanah dan bangunan. Oke, kita bahas yang terkaya nomor 3, yaitu Pak Eka Putra, yaitu Bupati Tanah Datar ya. Berdasarkan LHKPN, Eka Putra memiliki total kekayaan sebesar 15.499.426.000 lebih, dengan rincian harta berupa tanah dan bangunan senilai 12.286.600.000, sedangkan harta berbentuk alat transportasi dan mesin senilai 1.445.000.000. Harta bergerak lainnya senilai Rp 80 juta, sisanya tercatat dalam kas dan setara kas senilai 1.685.826.000 lebih. Dalam laporan LHKPN, Eka Putra tercatat tidak memiliki hutang. Yang terkaya kedua yaitu Epiardi Asda, yaitu Bupati Solo. Inilah harta kekayaan Epiardi Asda menurut laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN. Berdasarkan laporan LHKPN, Epiardi Asda selaku Bupati Solo diketahui memiliki harta kekayaan mencapai puluhan miliar. Epiardi Asda pernah menjabat sebagai anggota DPR RI fraksi P3 3 periode, yakni 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2014 dan 2014 sampai 2018. Epiardi Asda pernah menjabat sebagai kapten kapal di Singapore Shipping Company hingga tahun 1996. Selain itu, beliau juga seorang pengusaha yang mendirikan beberapa perusahaan antara lain PT Taluku Maritima Utama, PT Tri Elang Maritim, serta PT Anugrah Tetap Cemerlang. Hingga pada tahun 2021, Epiardi Asda mendapatkan kepercayaan masyarakat Kabupaten Solo dengan terpilih menjadi Bupati Solo periode 2021 hingga 2024. Epiardi Asda diketahui tidak memiliki hutang menurut LHKPN. Sehingga harta kekayaan yang dimiliki Bupati Solo keseluruhannya sebesar Rp66.641.896.000. Dengan harta sedemikian, Epiardi Asda ini hanya menempatkan posisi kedua menjadi pejabat bupati atau wali kota terkaya di Sumatera Barat. Yang pertama itu yaitu Fadli Amran atau Wali Kota Padang Panjang. Nah, Fadli Amran merupakan kepala daerah terkaya di Sumatera Barat yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Sebagai kepala daerah terkaya, Fadli Amran saat ini tengah menjabat sebagai Wali Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Kekayaan yang ditaksir memiliki harta kekayaan ratusan miliar. Lalu, apa saja sumber harta kekayaan Fadli Amran sehingga menempatkan dirinya sebagai kepala daerah terkaya di Sumatera Barat pada saat ini? Dan pada saat ini kebetulan Pak Fadli Amran ini sudah bebas masa jabatan ya, dan digantikan oleh pejabat sementara. Jadi rincian lengkap harta kekayaan Fadli Amran ini yang dilaporkan di LHKPN pada 28 Maret 2023, yaitu Fadli Amran mempunyai harta kekayaan berupa tanah dan bangunan sebesar
78 miliar 484 juta rupiah. Di antara tanah dan bangunan tersebar di Padang hingga Pekanbaru. Dalam laporan harta kekayaan di LHKPN, harta kekayaan berupa tanah dan bangunan menjadi sumber terbesar harta yang dimiliki Fadly Amran. Fadly Amran juga diketahui mempunyai hutang sebesar 160 juta rupiah. Nah, Fadly Amran dalam laporan di LHKPN tidak mempunyai harta kekayaan jenis surat berharga ataupun harta bergerak lainnya. Sehingga total keseluruhan harta kekayaan Fadly Amran periodik 2022 sebesar 79 miliar 34 juta 590 ribu. Nah, itulah beberapa nama yang menempati sebagai pejabat terkaya di Sumatera Barat. Nah, jika ada pejabat terkaya tentu juga ada pejabat termiskin. Ya, pejabat termiskin ini dimaksudkan di mana pejabat yang dengan harta kekayaan terendah. Sebenarnya pejabat yang namanya pejabat tidak miskin-miskin banget ya kan. Tapi pasti ada pejabat dengan harta kekayaan terendah. Oke, siapa saja pejabat dengan harta kekayaan terendah? Kita nantikan episode selanjutnya di Mulifa Channel. Oke bro, jadi cerita tentang beberapa pejabat terkaya di Sumatera Barat ini bukan berarti kita melihat dari segi kekayaannya, tapi kita bisa menilai dari segi bagaimana dia mengayomi masyarakat sebagai kepala daerah. Jika dia terkaya, belum tentu juga dia dapat sukses untuk membenahi daerahnya. Jika dia termiskin, dia juga belum tentu dapat menyengsarakan rakyatnya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Seperti biasanya, Majulah Minangkabau, Majulah Indonesia bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.